Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Heru Nugroho, guru kelas 5 dan mahasiswa PTG dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 251104082388. Pada hari ini, Jumat tanggal 30 Januari 2026, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada kelas 5 di MI Nurul Huda pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi sifat-sifat cahaya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bikhair walhamdulillah. Oke, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa, silakan. Kita berdoa. Doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, dengan berdoa, silakan Bu Fatimah pimpin. Mari teman-teman kita bermuasa surat Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi taqwaha idh ba'atha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha faqadzabuhu fa'aruha falamma alaihim rabbuhum bilamnihim fasawwaha fala yakhafu uqbaha. Sadaqallahul adzim. Oke, sebelum mengawali pembelajaran ini, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Berdoa Nasional. Silakan mahasiswa untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Bu Saudara Ibu semua. Hari ini ada yang masuk? Ya, tidak. Satu semua ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu cahaya. Ada yang tahu bahwa cahaya itu juga punya sifat?
Yang tahu? Belum? Tahu tidak? Ya. Ya, bahwa sebenarnya cahaya itu punya sifat yang sifat-sifat itu sebenarnya sudah kita rasakan meskipun belum dapat kita ungkapkan atau kita pahami secara penulisannya. Oke. Jadi kita pernah belajar sifat cahaya. Oke. Sifat cahaya. Oke. Jadi cahaya itu juga seperti punya sifat. Tidak hanya manusia yang punya sifat baik, jahat, kikir, suka menolong, suka ngerasani ya. Cahaya juga punya sifat. Yang pertama adalah sifat cahaya yang merambat, lurus. Perhatikan di dalam hutan itu, dalam hutan itu pasti kalau ada sinar cahaya yang menyorot, cahaya yang menyoroti tampak seperti bayang-bayang itu. Cahaya bergerak meninggalkan sumbernya dalam garis lurus, tidak berbelok ke arah kalau tidak, kecuali ada hambatan. Kedua, fenomena ini terlihat jelas saat sinar matahari menembus cahaya, atau namanya efek Tyndall. Ya, ini juga punya prinsip kerja seperti proyektor. Nih, untuk air gunakan ini, proyektor ini adalah sifat salah satu pemanfaatan sifat cahaya yang bergerak lurus dan belok. Oh ya. Yang kedua, sifat cahaya yang dapat menembus benda ini. Benda bening bisa meneruskan hampir semua cahaya, ya, apapun jenisnya. Kemudian benda buram bisa teman, tidak seluruh cahaya dapat diteruskan. Benda gelap itu sifatnya menyerap cahaya. Seperti contoh ini, lampu ini itu salah satu sifat cahaya, bahwa cahaya dapat menembus benda yang transparan. Ya, salah satunya lampu ini. Terus kayak yang di lampu mobil itu juga sumber cahaya kan sebenarnya lampu bulannya dalam. Di depannya ada istilahnya apa namanya itu totok. Nah kalau bahasa minta totoknya itu totok itu sifatnya bimbingannya. Oh, ada seperti itu. Bahwa sifat bisa menunjuk cahaya. Sifat yang ketiga bahwa cahaya bisa dipantulkan. Seperti dalam gambar ini, bahwa ada apa namanya gambar gunung yang terrefleksikan di danaunya. Ini mempunyai sifat cahaya yang bisa dipantulkan. Cahaya dipantulkan dengan sudut yang sama menciptakan bayangan sempurna. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Yang satu jenisnya ilusi patah. Ini juga namanya dibiaskan juga. Kemudian lensa optik memfokuskan cahaya ke satu titik. Kemudian pernah mainan enggak? Tuku apa namanya itu namanya? Kaca pembesar. Misalnya kayak kertas atau plastik pas keseringi matahari. Lama-lama terbakar loh. Itu salah satu sifat cahaya yang seperti ini, memfokuskan satu titik, dan itu juga termasuk sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Yang terakhir adalah dispersi. Bahwa dispersi itu adalah pembiasan yang mengurai warna cahaya, makanya terjadilah seperti pelangi. Ya. Jadi pelangi itu yang benar yang buat emang agung. Tapi bukan dilukis ya. Maksudnya agung itu zat yang agung. Siapa zat yang agung itu? Allah Subhanahu. Oke. Dari sini kalian apakah kalian sudah paham sifat-sifat cahaya tadi? Sudah paham? Paham? Oke. Karena sudah dijelaskan, sebelum mengambil kelas step selanjutnya, mari kita tepuk semangat. Ulangi perang semangat, tepuk semangat.
sifat-sifat cahaya tadi. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Silakan untuk tangan boleh. Oh ya, silakan Mbak Kila. Wah, pertanyaannya bagus. Ada yang bisa bantu jawab ya, Ru? Apa manfaat sifat cahaya atau cahaya itu sendiri bagi kehidupan sehari-hari kita? Manfaatnya adalah yang paling krusial dan fundamental. Yang paling dasar manfaat cahaya bagi kehidupan adalah membantu kita untuk melihat. Jadi sebenarnya kita bisa melihat ini bukan karena kita punya mata roh, ya. Mata itu sebagai alatnya, alat penangkap. Apa yang ditangkap? Yaitu pantulan benda yang kena sinar matahari atau cahaya. Nah, kita bisa lihat. Nah, salah satu kenapa itu kena cahaya? Coba silakan tutup matanya. Nah, dengan menutup mata, berarti benda, pantulan benda itu yang tidak terkena cahaya tidak tembus. Itu tadi juga sifatnya matahari. Cahaya bisa menembus barang ya transparan atau bening. Karena telapuk mata kita ini tidak transparan, makanya tidak bisa tembus. Ya. Apa itu? Oke, selanjutnya yang ingin bertanya, silakan Mbak Fatina. Ya. Kalau tadi manfaat kehidupan, sekarang bagaimana cara memanfaatkan dan contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti kamera itu, yang di handphone maupun yang di zaman dulu Kodak itu, istilah zaman dulu namanya tostel itu. Itu adalah salah satu cara memanfaatkan kita tentang memanfaatkan sifat cahaya. Jadi kamera itu fungsinya, itu cara kerjanya seperti mata kita, menangkap gambar atau gambar benda yang dipancarkan oleh cahaya. Kemudian dicetakkan di selembar apa istilahnya kalau dulu itu lensa, apa namanya, film begitu. Kalau sekarang kan enggak, sekarang harus bentuk file. Jadi mau dicetak di dalam kertas atau tidak enggak. Kalau dulu pakainya film kayak plastik gitu. Dulu di situ. Mata juga gitu sebenarnya. Jadi cahaya matahari terus apa namanya sampai ke benda, kita menangkap cahaya itu, kemudian di dalam retina kita itu akhirnya menangkap gambaran itu seperti cetaknya di dalam kertas. Makanya kita bisa melihat adalah sifat dan bagaimana cara kita memanfaatkan tentang sifat-sifat cahaya. Oke, kalau gitu kita praktek observasi. Oke. Akhirnya kita bagikan, silakan nanti kalian membuat percobaan, ya. Kemudian nanti presentasikan ke depan tentang hasil pengamatan kalian tentang sifat-sifat cahaya. Oke, alat-alatnya sudah dicek dulu. Coba yang kelompok 3 kardusnya sudah siap, ya. Senter ada, senternya ada. Oke, yang kelompok 2 cermin, cermin ya. Cerminnya ada, oke. Senternya ada ya. Oke, kelompok pertama tadi apa? Pembiasan ya, berarti gelas. Ada gelasnya? Ya. Untuk pembiasan. Jadi nanti silahkan kalian beruji coba dulu. Nanti bisa ditulis hasil dari percobaannya, kemudian nanti kalian presentasikan coba. Oke, silahkan. Silahkan, dimulai. Nah, akan dicoba harus ditulis, nah gitu. Ya. Sudah selesai dulu rumusnya. Papalannya dulu. Jadi nanti kita bakal bagaimana. Ya, sip. Oke, nomor pertama silakan presentasikan hasilnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka akan hidup tanpa membengkok. Sifat cahayanya adalah cahaya dapat dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, nomor 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahwa sifat dari cahaya dapat dipantulkan oleh cermin ke arah lain. Oke. Sifat cahayanya apa tadi? Dan dari Allah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, Bapak terakhir silakan. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil project dari kelompok kami. Ketika jalur ditutup, cahaya berjalan lurus. Ketika jalur ditutup, cahaya dan serta mengikuti 3 sampai 7. Maka ini adalah sifat cahaya dalam melambat lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, bisa kita simpulkan dari proyek sekarang? Bisa dipahami dengan proyek tadi? Oke, dari proyek yang pertama, dari kelompok pertama bahwa sifat cahaya adalah bisa iya. Dengan bukti apa? Dengan bukti bahwa pensil yang dimasukkan ke dalam air kemudian yang terkena sinar, maka pensil tadi terlihat bengkok atau rata. Dan kelompok 2 yaitu sifat cahaya yang bisa dipantulkan. Intinya ketika cahaya disenterkan, disorotkan kepada cermin, maka cermin bisa memantul atau berbelok sesuai dengan cermin yang diarahkan kemana. Yang ketiga dan nomor ketiga adalah sifat cahaya yang bergerak terus. Buktinya apa? Jalur cahaya yang ada di kampus ini, ketika jalurnya lurus, maka cahaya tembus sampai ujung satu ke ujung satunya yang lain. Tapi ketika tadi dari kelompok 3 mempresentasikan, membuktikan dengan menutup jalurnya, cahaya tidak sampai ke ujung satunya. Kalau sifat cahaya itu bisa bergerak bebas, mungkin saja cahaya walaupun ditutup tadi jalurnya bisa tetap tembus. Tapi ternyata cahaya mempunyai sifat bergerak. Apa itu? Setelah presentasi tadi dari masing-masing kelompok, Pak Heru menilai bahwa kalian sudah paham bagaimana cara memproyeksikan dan bagaimana cara mempresentasikan dari sifat-sifat saya tadi. Namun demikian, menurut Pak Heru,
di antara kalian bertiga tadi ada yang menurut Hairul paling bagus, ya. Bukan berarti yang lainnya itu jelek, bukan. Pak Hairul hanya bilang ada yang paling bagus, yang lainnya juga bagus. Ya, yang jelek siapa? Yang tidak presentasi. Ya ada kan? Ya, berarti bagus semua, cuma ada yang paling bagus. Dan hasil kelompok dalam membikin proyek dan mempresentasikan sifat-sifat saya terbaik jatuh pada kelompok 1. Tepuk tangan. Terima kasih yang lainnya sudah berusaha yang lebih maksimal lagi, mungkin kedepannya lebih berusaha dalam kompakan dan mempresentasikannya lagi. Oke? Oke. Setelah memproyeksikan, setelah presentasi, sekarang Pak Heru ingin melihat bagaimana kalian paham dalam hal individu. Tadi kelompok, sekarang masing-masing individu. Bagaimana kalian bisa paham tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kerjakan soalnya ya. Nah, ya. Nah. Oke, dikerjakan semuanya. Pak. Alhamdulillah pelajaran hari ini semoga dapat bermanfaat ya. Kedepannya semoga anak-anakku semua mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah dan panjang umurnya. Allahumma amin. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Doa Fadlul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah